know you. Emily's dad. Where are they? Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Hari ini kita akan bahas kisah nyata dari film yang berjudul Cleveland Abduction. Film ini berkisah tentang penculikan 3 orang gadis selama 10 tahun yang dijadikan pelampiasan nafsu sang penculik. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kita kupas alurnya. I'm coming home, Jeffrey! If he's playing in the yard, can you please watch over him? Michelle Knight adalah seorang gadis muda yang memiliki anak berumur 4 tahun bernama Joey. Michelle yang saat itu berusia 21 tahun adalah seorang pengangguran. Sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan karena ia sendiri hanya sekolah sampai SMU. Michelle yang memiliki anak namun tidak mempunyai pekerjaan, ditambah lagi perbuatan kasar teman lelakinya pada Joey, maka Michelle pun dihadapkan pada dinas pekerja sosial. Michelle dianggap tidak layak mengasuh Joey dan harus menghadiri sidang hak asuh anak. Jika Michelle tidak menghadiri sidang tersebut, maka Joey akan diambil dan diasuh oleh dinas sosial. Saat akan menuju pengadilan tentang hak pengasuhan Joey, Michelle bertemu dengan Ariel Castro, yang merupakan ayah dari temannya. Karena mengenal Ariel, Michelle pun menerima tawaran Ariel untuk mengantarkan ke tempat yang dituju. Namun malang bagi Michelle, karena ia malah diculik oleh Ariel, disekap di kamar dan bahkan digantung sembari diikat. Berhari-hari Michelle disekap, tanpa makan dan minum, ia pun semakin lemah. Kondisi lemah ini malah dimanfaatkan Ariel untuk memperkosa Michelle. Bukan hanya sekali, Michelle bahkan dijadikan budak seks oleh Ariel. Michelle dibiarkan tanpa pakaian dan diikat dengan rantai di dalam kamar yang gelap dan pengap. Michelle sempat berusaha melarikan diri, namun ia ketahuan oleh Ariel yang langsung menyiksanya, bahkan anjing yang dihadiahkan untuknya dibunuh dengan tangan kosong oleh Ariel. Setahun kemudian ia menculik perempuan lain bernama Amanda Berry. Michelle mencoba menolong Amanda, namun rantai yang menahan tubuhnya membuat Michelle tidak bisa berbuat banyak. Dari siaran berita di TV, Michelle mengetahui bahwa keluarga Amanda berusaha menemukannya. Michelle pun berusaha meyakinkan Amanda bahwa mereka akan bebas. Nasib naas kembali menimpa Michelle saat ia menyadari bahwa dirinya hamil. Ariel yang mengetahuinya langsung memukul perut Michelle dengan barbel hingga Michelle keguguran. Suatu hari saat Ariel mengajak Michelle ke halaman belakang rumahnya, Michelle sempat meminta tolong pada seorang tetangga. Mendengar sirene polisi mendekat, Michelle merasa mereka akan segera diselamatkan. Namun sayang polisi datang untuk menenangkan tetangga yang sedang berkelahi. Michelle yang stres mencoba untuk bunuh diri, namun kenangan sang anak membuatnya mengurungkan niatnya. Setahun berikutnya, Ariel kembali menculik seorang gadis belia berusia 14 tahun bernama Gina De Jesus. Perkenalan Michelle dan Gina diawali saat Ariel menyuruh Gina memangkas pendek rambut Michelle dan sebaliknya. Selain Michelle, Ariel juga memperkenalkan Amanda pada Gina. Sama seperti Amanda, keluarga Gina juga muncul di TV untuk mencari Gina. Ariel yang mengenal keluarga Gina, tanpa rasa bersalah datang memberikan dukungan dan rasa simpatinya di hadapan media dan semua orang yang merasakan kehilangan. Selama diculik, Michelle dan Gina ditempatkan di kamar yang sama, berbeda dengan Amanda yang dikurung sendiri. Suatu hari mereka dikumpulkan bersama di meja makan. Ariel pun memberitahu Michelle dan Gina bahwa Amanda sedang hamil. 9 bulan kemudian, Amanda pun siap untuk melahirkan. Ariel memaksa Michelle untuk membantu persalinan Amanda, dan jika sesuatu terjadi pada bayinya ia mengancam akan membunuh Michelle. Michelle yang tidak tahu soal persalinan hanya bisa melakukan apa yang ia bisa. Bahkan bayi yang lahir tanpa tangisan berhasil diselamatkan Michelle dengan menepuk punggung sang bayi. Kehadiran bayi perempuan yang diberi nama Jocelyn membuat suasana rumah sedikit berubah. Namun, rasa takut ketiga wanita terhadap Ariel tidaklah berkurang. Ketiga wanita tidak lagi diikat rantai, dan lebih sering berada di luar kamar. Seiring tumbuhnya Jocelyn, Michelle kian merindukan anaknya. Setiap tanggal ulang tahun sang anak datang, Michelle akan menempelkan angka di dinding kamarnya. Hal ini dilakukan agar ia terus bertahan demi sang anak meski ia tak bisa menutupi rasa frustasinya. Sesekali Ariel masih membawa Michelle ke halaman belakang untuk membantunya.
Kekejaman Ariel melalui perkataan pun harus diterima Michelle di mana Ariel mengatakan bahwa tak ada satu orang pun yang peduli dan mencari Michelle sejak ia hilang. Keesokan paginya, Ariel pergi dan meninggalkan Jocelyn yang sedang asik menonton. Tanpa sengaja Ariel tidak menutup rapat pintu keluarnya. Jocelyn yang menyadari hal tersebut langsung memberitahu Amanda. Amanda bergerak cepat dengan langsung minta pertolongan. Para tetangga langsung berdatangan untuk menolong. Amanda dan Jocelyn pun berhasil keluar dari penjara Ariel. Berkat Amanda, polisi akhirnya datang dan membantu menyelamatkan ketiga wanita tersebut. Kebahagiaan Michelle yang telah disekap selama 10 tahun, tak bisa dibendungnya. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Michelle sempat merasa apa yang dikatakan Ariel benar. Tak seorang pun merasa kehilangan dirinya. Kepada polisi yang bertanggung jawab atas kasusnya, Michelle meminta mencarikan anaknya Joey. Setelah beberapa saat Michelle dan Gina kembali bertemu. Gina menolak untuk hadir di pengadilan meskipun Michelle telah membujuknya. Amanda pun melakukan hal yang sama seperti Gina. Saat di persidangan, Michelle yang hati kecilnya masih takut bertemu kembali dengan Ariel membulatkan tekadnya bersaksi di pengadilan. Berkat kesaksian Michelle, Ariel dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada akhirnya Michelle bangkit melawan traumanya dengan hadir saat rumah Ariel akan dihancurkan oleh pemerintah. Polisi pun memberi kabar tentang kondisi Joey yang kini telah diadopsi. Meski telah merelakan anaknya hidup lebih baik, namun Michelle tidak bisa menutupi kesedihannya. Kisah Cleveland Abduction pun berakhir.